Bu. Waalaikumsalam. Ayo masuk sini, Nak. Silahkan duduk, Nak. Terima kasih. Nah, kabar kamu hari ini, Nak? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah. Kamu kesini sendirian saja, Nak? Iya, saya sendiri saja Ibu. Nah, baiklah. Ini kan belum jam istirahat. Kenapa kamu kelar kelas, Nak? Iya Bu, tadi guru saya yang mengajar di kelas izin pulang karena ada acara keluarga. Wah, kamu benar-benar anak yang luar biasa rupanya. Lalu apakah kamu memiliki tujuan datang ke sini? Iya Bu, saya memiliki tujuan. Apakah kamu pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling baik dengan saya ataupun konselor lainnya? Belum pernah Ibu, saya pertama kalinya. Baik. Jadi begini, Nak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai konseling terlebih dahulu. Jadi konseling adalah layanan yang berusaha membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu memberikan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Bagaimana sampai sini? Apakah kamu paham? Iya Bu, saya paham. Baik. Ibu sendiri di sini merupakan konselor yang akan membantu kamu menemukan jalan keluar atas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Dan kamu di sini sebagai konselor sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah dan hal-hal terkait masalah kamu serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah dan kesulitanmu. Apakah kamu sudah mengerti? Iya Bu, saya sudah paham dan insya Allah saya akan berperan aktif. Tapi apakah yang kita bicarakan ini Ibu akan diketahui oleh orang lain? Tenang saja, Nak. Kamu tidak usah khawatir karena ini akan diketahui oleh kamu dan oleh Ibu saja. Dalam konseling itu ada kode etik, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu takut dan ragu, Nak. Oh begitu ya Bu, baik Bu. Ibu ingin tanyakan apa yang kamu harapkan setelah proses konseling ini? Saya berharap Ibu masalah yang saya sedang alami ini bisa dapat terselesaikan dan menemukan jalan keluar yang tepat dan terbaik. Baik, konseling ini akan membutuhkan 2 hingga 3 kali pertemuan. Dengan durasi setiap pertemuan 45 menit. Bagaimana, Nah? Kamu setuju? Iya Ibu, saya setuju. Baik, jadi apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu? Jadi begini Bu, saya merasa tidak percaya diri pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru saya. Padahal saya sudah menjawab dari tempat duduk saja, tetapi saya tetap gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara Ibu dan berpendapat ketika ada guru yang mengajar di kelas. Oh, jadi itu ya permasalahannya. Selanjutnya, apa yang bisa lakukan ketika bisa merasa tidak percaya diri? Saya hanya diam saja Ibu. Daripada saya malu di depan teman-teman saya, mending saya diam dan tidak cerita apa-apa. Apakah dengan cara demikian bisa merasa nyaman dan senang di kelas? Tidak Ibu. Mungkin bisa berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya Bu, saya memang orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu itu harus saya kerjakan dengan betul-betul sempurna. Walaupun itu tidak mungkin saya lakukan. Mungkin itu juga Ibu yang membuat saya seperti malu-malu. Baik,
Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Lisa bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Iya Bu, dan saya bingung harus bagaimana setiap hari. Saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri dan tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali. Sudah memahami masalah yang Lisa alami, yaitu bagaimana Lisa bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari guru. Ya Bu, bagaimana ya, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali Bu. Oh, jadi permasalahannya itu ya. Bagus sekali keinginan Lisa. Ibu sangat senang sekali mendengarkannya. Lalu apakah Lisa sudah punya cara untuk mengatasi permasalahan tentang tidak percaya diri pada saat tampil di depan kelas dan gugup dalam menjawab pertanyaan dari guru? Saya takut Bu, jika nanti saya salah menjawab pertanyaan guru dan atau ketika presentasi, saya takut nanti saya ditertawakan oleh teman-teman saya, Ibu. Baik. Lalu, apakah Lisa sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasa saya belum, Ibu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Lisa bisa berpikiran negatif seperti ini? Nah, itu dia Bu, yang saya tidak mengerti kepada diri saya. Baik, saya akan berusaha Ibu melakukan yang terbaik agar saya percaya diri dan bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru, Ibu. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama Ibu, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa sebelum tampil agar saya lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Ibu. Bagus, Lisa sudah tahu apa yang Lisa harus lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi dan apa kesimpulan Anda? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini, Bu. Setelah melakukan konseling selama 20 menit, jadi kesimpulannya yaitu pertama Lisa akan berlatih dan belajar dulu mengenai materi yang akan dipresentasikan nantinya. Nah, yang kedua, Lisa akan berpenampilan rapi agar terlihat lebih percaya diri pada saat tampil di depan kelas. Nah, yang ketiga, Lisa akan berdoa dulu sebelum memulai presentasi. Apakah Lisa yakin akan melakukan itu? Iya, Ibu, saya yakin. Saya akan berusaha. Apakah masih ada yang Lisa ingin sampaikan kepada Ibu? Tidak ada, Bu. Saya kira itu sudah cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya. Sama-sama, Ibu. Kalau begitu saya mohon pamit ya, Bu. Ya. Terima kasih. Sama-sama.